Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being here today. I am Lutfi Dwi Hadi Pranata. I'm here today to talk to you about simple past tense and simple present perfect. Yang pertama, kita akan pahami dulu apa itu simple past tense. Simple past tense, simple present perfect, simple present, simple future itu adalah tenses. Tenses artinya perubahan kata kerja. Jadi kalau kita ingin menyatakan sebuah kalimat simple past, berarti kalimat tersebut adalah menunjukkan pekerjaan di masa lalu. Rumusnya adalah subjek tambah verb 2. Kita tahu verb itu ada 5, verb 1, verb 2, verb 3, verb s, dan verb ing. Yang kita gunakan dalam simple past ini adalah verb 2. Ya, jadi rumusnya adalah subjek tambah verb 2. Kalau kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, maka subjek tambah was atau were itu untuk rumusnya. Lantas apalagi dalam simple past tense pengertiannya? Simple past tense ya ada banyak sekali ciri-cirinya. Cirinya itu adalah mengandung time signal seperti yesterday, last week, last year, just ago, a few minutes ago, dan lain-lain. Jadi itu menunjukkan masa lalu. Jadi ke belakang ya waktunya. Contoh-contoh dalam kalimat simple past tense itu adalah contohnya I ate meatball. Ate itu berasal dari kata eat ya. Eat itu artinya makan. Verb 2 dari eat adalah ate. Jadi mana yang kita gunakan yaitu adalah ate. I ate meatball. Saya makan bakso. Kita gunakan ate karena dalam rumusnya mewajibkan kita menggunakan verb 2. Jadi yang kita ambil adalah ate. Perubahan dari ate ke verb 3 itu adalah eaten. Jadi antara eat, ate, eaten, eats, dan eating. Maka yang kita ambil adalah verb 2 yaitu adalah ate. I ate meatball. Lebih bagus lagi kita letakkan time signalnya. Contohnya, I ate meatball yesterday. Saya memakan bakso kemarin. Itu adalah contoh dari simple past tense yang menandakan bahwa pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Simple past tense selalu menggunakan verb 2 atau kata kerja kedua dalam bahasa Inggris. Itu adalah kata kerja kedua, ingat. Kita harus menggunakan verb 2 dalam simple past tense. Kalau kalimatnya tidak mengandung verb, ya, maka kita letakkan was atau were. Kalau subjeknya I, kita menggunakan was. You, they, we, kita menggunakan were. She, he, it, kita menggunakan was. Contoh adalah saya seorang siswa 2 tahun lalu. Maka saya seorang siswa 2 tahun lalu itu akan menjadi seperti ini dalam kalimat past tense-nya. I was a student 2 years ago. Ya, I was a student 2 years ago. Saya seorang siswa itu adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Maka letakkan kata kerja bantunya berbentuk past, yakni adalah was. Kenapa was? Karena subjeknya adalah I. Kalau subjeknya you, they, we itu menggunakan were. Kalau subjeknya she, it itu menggunakan was. Itu ya. Jadi ada 2 kalimat simple past tense dalam bahasa Inggris. Ada yang mengandung kata kerja, maka kita gunakan verb 2. Ada yang tidak mengandung kata kerja, maka kita gunakan was dan were. Bapak ulang lagi contohnya. I ate meatball yesterday. Yang kedua adalah tidak mengandung kata kerja. I was a student 2 years ago. Ya, artinya adalah saya seorang siswa 2 tahun lalu. Itu lampau artinya. Selanjutnya itu dalam kalimat past tense itu biasanya kalimat ini digunakan dalam teks-teks seperti naratif, recount, ya, itu adalah teks yang menggunakan kalimat ini. Yakni simple past tense. Begitu. Lanjut ke simple present perfect tense, ya. Berbeda dengan simple past tense, present perfect tense menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakan pada waktu lalu dan masih kita kerjakan sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau simple past itu adalah kejadian masa lalu, sudah ya, sedang terjadi, sedang kita lakukan tapi di masa lalu.
Tapi kalau misalkan simple present perfect itu adalah kegiatan di masa lalu dan masih kita lakukan sampai sekarang gitu ya. Dalam kalimat present perfect tense menggunakan verb 3 ya. Jadi beda seperti simple past tadi. Kalau simple present perfect itu menggunakan verb 3. Rumusnya adalah subject tambah have atau has tambah verb 3. Ya. Kenapa ada have atau has? Karena subjeknya berbeda-beda kalau menggunakan. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, itu kita menggunakan rumus have. Kalau subjeknya she, he, it, maka kita gunakan rumus has. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita tahu seblak itu booming tahun 2013. Ya, seblak. Makanan seblak favorit kita semua itu booming tahun 2013 atau 2012, Bapak lupa lagi. Maka saya sudah makan seblak sejak tahun 2013. Kejadian di masa lalu dan masih kita makan sampai sekarang, masih kita konsumsi sampai sekarang. Itu adalah present perfect. I have eaten seblak since 2013. Itu ya. Jadi I have eaten, subject tambah have tambah verb 3, verb 3-nya adalah eaten, seblak since 2013, sejak 2013. Itu adalah contoh kalimat dari present perfect tense. Ya. Jadi Bapak ulangi, rumusnya itu adalah bisa menggunakan have, bisa menggunakan has. Jangan sampai terbalik, kalian menggunakan has untuk subjek yang have ya, dan atau sebaliknya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we itu menggunakan have tambah verb 3. Kalau subjeknya she, he, it itu menggunakan has, lalu verb 3 itu adalah rumus dari present perfect ya. Itu yang mengandung kata kerja. Bagaimana yang tidak mengandung kata kerja? Maka letakkan been. Jadi subjek tambah have atau has tambah been. Contohnya adalah I have been here for 1 week. Kejadian di masa lalu dan kita masih dilakukan sampai sekarang. I have been here. Saya sudah berada di sini for 1 week, selama 1 minggu gitu ya. Jadi masa lalu dan masih kita kerjakan sampai sekarang. Itu adalah contoh dari present perfect tense. I have been here. Saya sudah berada di sini itu tidak mengandung kata kerja. Contohnya kata kerja itu makan, berlari, itu kan tidak ada aktivitas pekerjaan ya. Jadi berada di sini, jadi dia diam aja di situ, berada di situ, tidak ada kata kerja, maka kita letakkan been sebagai ganti kata kerjanya. Jadi kalau tidak ada kata kerja dalam sebuah kalimat present perfect tense, maka kita harus meletakkan been dalam dalam kalimat tersebut gitu ya. Oke, berikut itu adalah sebuah penjelasan tentang simple past tense dan simple present perfect tense ya.